Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, rekan-rekan muda, anak-anak. Salam jumpa lagi di Rujak Renungan Penyejuk Kalbu bersama Komsos Paroki Hati Kudus Sonder. Tidak terasa kita telah memasuki bulan kedua dalam tahun 2025, bulan Februari. Dan pada hari ini kita merayakan pesta penampakan Tuhan Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah. Marilah kita menyiapkan diri kita untuk bersama-sama merenungkan bacaan-bacaan suci pada hari Minggu ini. Kita awali permenungan ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan berahmat ini. Semoga dengan merayakan pesta Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang dipersembahkan dalam kenisa, kami pun dimampukan untuk menjadi terang bagi sesama, terang bagi dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita bersama-sama menyambut sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika tiba waktu pentahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri." Ada pula seorang nabia bernama Hana, anak perempuan Fanuel dari suku Asher. Sesudah kawin, ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya, lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan
untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke Galilea, ke kota mereka Nazaret. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita merayakan peristiwa perayaan hari kelahiran Tuhan atau Natal, pada hari ini kita memasuki hari ke-40 dan kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah atau Yesus dipersembahkan di dalam kenisa. Sebagaimana lazimnya, sepasang suami istri atau orang tua Yahudi punya kewajiban untuk membawa putranya dipersembahkan ke dalam bait Allah. Bunda Maria dan Santo Yosef sebagai suami istri Yahudi, mereka membawa putranya Yesus masuk ke kenisa. Mereka ingin mengungkapkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Namun terjadi hal yang menakjubkan pada waktu itu, sebab mereka berjumpa dengan seorang yang bernama Simeon, pribadi yang penuh dengan Roh Kudus yang menantikan penghiburan bagi Israel. Hal ini bisa kita lihat dalam Injil Lukas bab 2 ayat 25 sampai dengan 26. Dan juga di sana ada seorang nabiya atau nabi perempuan yang bernama Hana yang sudah berusia 84 tahun. Orang yang saleh yang menantikan pembebasan bagi Israel. Kedua tokoh tersebut membicarakan hal yang sama di bait Allah, yakni tentang kedatangan Allah. Allah yang telah diramalkan oleh Nabi Maleaki yang kita dengar dalam bacaan pertama. Orang-orang Israel sesudah kembali dari pembuangan, hal yang mereka ingin buat adalah pemugaran kenisa. Dan Tuhanlah yang mereka andalkan. Hal ini bisa kita lihat dalam kitab Yehezkiel bab 43. Tetapi Tuhan yang mereka andalkan itu, yang menjadi sumber kekuatan mereka itu, sumber pengharapan mereka itu, seolah-olah tidak menampakkan diri kepada mereka atau seolah-olah berdiam diri. Maka timbullah kekecewaan, timbullah krisis iman dan kemunduran dalam melayani yang dilakukan oleh para imam. Nah, pada konteks inilah Nabi Maleaki dihadirkan oleh Tuhan untuk mewartakan kedatangan Yahweh ke tempat suci atau kenisa. Sebagaimana sabda Tuhan, Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke bait-Nya. Maleaki bab 3 ayat 1. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Dan menjadi menarik bahwa dalam Injil Lukas yang baru saja kita dengar, bab 2 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-40 mengisahkan tentang Yesus yang masuk ke dalam bait Allah. Dengan demikian, Yesus Tuhan kita adalah Imam Agung perjanjian yang baru yang menjadi perantara satu-satunya antara Tuhan dan manusia. Maka melalui penderitaannya, ia mendampingi kita dalam cobaan. Dan melalui wafatnya,
Ia mempersembahkan pepulih atas dosa-dosa kita. Yesus yang kita imani, Yesus yang kita percayai, yang adalah Tuhan, yang adalah terang bagi bangsa-bangsa itu, sebagaimana diramalkan oleh Simeon dan oleh Hana, adalah pemenuhan atau adalah bukti bahwa Allah mengasihi umat Israel. Bukti bahwa Allah mengasihi orang-orang pilihannya. Bukti bahwa Allah mencintai kita semua sebagai umatnya. Maka tugas kita adalah bagaimana berusaha setiap hari untuk hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia, yang memberi diri seutuhnya, sepenuhnya untuk karya keselamatan sesama dan untuk kepentingan umum, kepentingan bersama. Oleh karena itu, marilah kita saling mendoakan agar kita senantiasa gembira, penuh sukacita, hidup sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang maha baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami renungkan ini. Semoga dengan peristiwa Tuhan Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah, kami disadarkan untuk sungguh-sungguh mempersembahkan diri kepadamu, sehingga kami boleh layak mewartakan Engkau di tengah dunia ini dengan menjadi terang bagi dunia dan bagi sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.